Baik, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita masuk dengan hadis yang kedua. Silakan dibuka halaman 50. Kita akan belajar hadis yang kedua. Baik, saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Sa'idil Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fi fitrin ilal musalla famarra 'alan nisa'i faqala ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din أذهب للب الرجل الحازم من إحداقن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. Masya Allah, hadis ini teman-teman memberikan kepada kita sebuah kesadaran bahwasanya apa yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita ini sejatinya kita harus benar-benar menerima. Di antaranya yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW nanti yang akan kita bahas bahwasanya wanita itu akalnya kurang, agamanya setengah. Maksudnya seperti apa nanti insya Allah kita akan bahas. Kita mulai dari yang meriwayatkan hadis ini, belajar pelan-pelan. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Kemarin hadis pertama juga Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa kira-kira? Jadi nama aslinya itu Sa'ad. Abu Sa'id, ibu-ibu kalau ketemu ada hadis Abu Sa'id, itu aslinya namanya beliau Sa'ad. Bapaknya namanya Malik, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dari orang-orang Ansar. Ada lagi, Masya Allah, banyak meriwayatkan hadis-hadis yang diriwayatkan beliau. Berapa? Saya sebutkan enggak? Riwayat yang beliau riwayatkan itu sebanyak 1170 hadis. Dan beliau termasuk di antara 7 periwayat hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Subhanallah. Kita tahu ya ibu-ibu, para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu ada Abu Hurairah, ya kan? Nah, di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri ini. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, beliau juga meriwayatkan hadis. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sekian dan sekian dan sekian, dan saya menemukan jumlah yang pernah saya baca itu 1170 hadis. Masya Allah. Kira-kira nih Bu, 1170 itu sedikit atau banyak dibandingkan dengan kita ngafalin hadis? Banyak ya. Kita tuh kadang suruh ngafal hadis Arba'in Nawawi yang jumlahnya 40 aja, itu Masya Allah beratnya luar biasa. Ini jumlahnya ribuan. Dan itu Bu, kalau yang namanya meriwayatkan hadis tuh nggak kayak kita langsung dihadapkan di depan kita itu hadis-hadis sahih, tinggal hafal. Lah mereka ketika menghafal dan menyampaikan itu perlu perjuangan. Ya Masya Allah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari 7 sahabat yang masuk dalam kategori banyak meriwayatkan hadis. Mungkin kalau zaman sekarang itu ada hadiah gitu ya, diberikan kepada yang meriwayatkan hadis yang paling banyak, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, kemudian saya pernah menyampaikan nggak, Abu Sa'id Al-Khudri itu waktu beliau masih kecil diajak oleh ayahnya menghadap Rasulullah SAW waktu perang Uhud. Perang Uhud itu tahun berapa Hijriah ibu-ibu? Tak tanya dulu, perang Badar berapa Hijriah? Perang Badar itu tahun 2 Hijriah.
Nah, perang Badar kira-kira yang menang kaum muslimin apa orang-orang kafir? Kaum muslimin. Nah, setelah itu tuh orang-orang kafir ingin membalas dendam atas kemenangan kaum muslimin. Maka adanya perang Uhud. Perang Uhud para ulama mengatakan pada tahun 3 Hijriah. Nah, pada waktu perang Uhud akan berkecambuk, Malik, ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri, ini membawa Abu Sa'id yang waktu itu masih kecil ke hadapan Rasulullah SAW. Kata bapaknya, kata Malik ya bin Sinan, "Ya Rasulullah, anakku Sa'ad akan aku ikutkan dalam peperangan Uhud." Kira-kira Rasulullah SAW menolak atau menerima? Betul, Rasulullah SAW menolak karena Rasulullah menganggap bahwasanya Sa'ad itu masih kecil dan bapaknya nego. Ditolak oleh Rasulullah SAW, nggak boleh ikut perang, nego. Apa yang dikatakan oleh bapaknya? "Ya Rasulullah, Sa'ad anakku tuh punya tulang yang besar." Katanya ya. "Ayo, ya Rasulullah, terimalah." Rasulullah tetap menolak karena di mata Rasulullah SAW waktu itu Sa'ad masih kecil dan belum bisa diikutkan dalam kancah peperangan perang Uhud. Subhanallah teman-teman, ini bisa kita ambil mutiara hikmah dari sini ya. Subhanallah, ternyata bapaknya Sa'id Al-Khudri itu Masya Allah seorang yang sangat-sangat loyal kepada Islam. Apa yang diberikan untuk Islam, beliau berikan. Termasuk anaknya disuruh berjuang. Sampai akhirnya Malik ini gugur di medan perang, yaitu syahid di peperangan Uhud. Jadi bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri ini wafat syahid di medan peperangan Uhud. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik ini hidup dengan tidak ada ayah, dengan kemiskinan waktu itu. Kemudian beliau sempat mendatangi majlis Rasulullah SAW. Waktu itu beliau ingin meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika beliau mau duduk di majlis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan begini hadisnya, "Barang siapa yang dia sabar untuk menghadapi kefakiran, barang siapa yang begini-begini, maka Allah akan balas dengan surganya." Subhanallah, kira-kira nih Bu, Abu Sa'id waktu itu kan butuh bantuan. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang bersabar maka dapat surganya Allah, kira-kira yang dipilih Abu Sa'id dunia atau surga? Betul, yang dipilih Abu Sa'id surga. Akhirnya beliau mengurungkan niatnya, malu sama Rasulullah. Ya subhanallah, dan beliau bersabar atas kefakiran yang Allah berikan kepadanya dan beliau tetap berusaha. Masya Allah, Masya Allah. Itulah ya para sahabat itu begitu. Ya subhanallah, kalau disuruh milih dunia apa surga, mereka pilihnya mana Bu? Surga. Kenapa? Karena mereka sadar betul kalau milih dunia nggak akan dibawa mati. Kalau milih dunia belum tentu dapat surga. Mereka bersabar dan mereka tahu, sadar diri bahwasanya sabarnya mereka itu di dunia hanya sebentar. Kita diminta oleh Allah untuk sabar. Ibu-ibu ada yang tahu nggak sabar kita sampai kapan? Sampai mati. Kapan matinya tahu? Lah kan bisa 2 menit lagi, bisa setengah jam lagi, ya nggak Bu? Coba kalau 2 menit lagi kita diwafatkan oleh Allah, berarti sabar kita hanya diminta berapa menit sabar kita? 2 menit. Subhanallah. Maka begitulah para sahabat. Ketika dipilihkan oleh Rasulullah SAW, kamu mau bersabar bagimu surga atau pilih dunia? Pasti mereka pilihnya sabar dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ringan apa berat Bu? Yakin? Ada nggak yang bilang sabar itu ringannya? Berat. Maka dari itu berat. Karena Allah tuh tahu kita itu menghadapi sabar itu berat, maka pahalanya juga nggak kaleng-kalengan, pahalanya nggak receh-recehan, pahalanya surga. Ya dibalasnya itu surga. Jadi kalau ada ibu misalnya curhat ya, perempuan curhat ke ibu, "Ya Allah aku yo wis sabar tuh yo." Biasanya kan gitu. "Suamiku tuh yo gini-gini curhat. Aku kurang sabar apa?" gitu. Misal, ibu-ibu jawabannya apa coba? Kalau dicurhatin oleh seorang wanita begitu. "Sabar itu yo nggak ada batasnya, Jeng." gitu ya. Makanya kan sabar itu pahalanya surga. Jenengan mau surga apa mboten? Nah, nanti termenung, "Oh iya ya surga ya." Semangat lagi, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini sudah ya Abu Sa'id Al-Khudri insyaallah sudah. Oh iya, wafatnya Abu Sa'id Al-Khudri sudah pernah saya beritahu belum? Wafatnya beliau itu tahun 74 Hijriah. Baik. Nah, pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kharaja itu keluar. Ya bahasa Arabnya kharaja itu artinya keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar fi adha au fitrin, pada waktu hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Coba saya mau tanya, Idul Adha itu bertepatan dengan tanggal berapa ibu-ibu? Berapa Hijriah? Bulan apa? 10 Dzulhijjah. Pintar. Idul Fitri bertepatan dengan tanggal berapa? Bulan apa? Masya Allah, ahsanti. Jadi memang harus tahu. Nah waktu itu Rasulullah SAW keluar pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha ilal musalla. Nih ilal musalla tuh Bu, maksudnya di sini musalla itu bukan musola bahasa Indonesia. Karena kalau musola kita yang dimaksud kita musola orang Indonesia ngomong musola itu bangunannya seperti apa? Kecil, nggak biasa
dipakai untuk sholat Jumat, begitu kan? Nah, musola di sini ini artinya adalah tanah lapang, lapangan, ruang terbuka. Makanya disunahkan untuk kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu di tanah lapang, di tempat terbuka. Ini yang harus kita pahami. Jadi di garis bawah itu Bu, musola artinya tuh bukan musola bahasa kita orang Indonesia. Kalau musola bahasa kita orang Indonesia tuh bangunan yang tidak sebesar masjid gitu kan, dan itu tidak dipakai untuk sholat Jumat. Maksudnya di sini musola adalah tanah lapang atau ruang terbuka. Di Timur Tengah itu yang saya tahu Mbak, di Yaman ya, terutama waktu kami masih belajar di sana itu nggak ada yang namanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu di masjid atau di musola kecil. Semuanya di tanah lapang. Kecuali kalau ada memang sekalinya itu gubar. Tahu Bu, gubar tuh ini loh, debu gurun pasir berterbangan, dan itu tuh sampai nggak kelihatan antara kita berapa meter tuh, jarak pandang kita sudah nggak bisa lagi memandang. Nah, kecuali itu darurat maka biasanya di masjid. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang darurat, biasanya kita ke tanah lapang. Baik, famarra 'ala nisa. Nah, ini dia Rasulullah SAW kemudian berjalan ya, berjalan nih di safnya para wanita, melewati para wanita. Rasulullah berjalan melewati para wanita dan tak lupa Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kaum wanita. Subhanallah. Berarti ini nasihat untuk kita semuanya, baik itu wanita-wanita para sahabiah maupun kita sebagai seorang muslimah. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala ya ma'syaron nisa. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syara. Ma'syara ini adalah sekelompok. Bahasa Arabnya ma'syar itu sekelompok. Dan di sini ada kata nisa, berarti sekelompok wanita. Wahai sekelompok wanita. Ya, yaitu artinya huruf nida, ya berarti panggilan. Wahai, ya wahai sekelompok wanita. Rasulullah SAW memerintahkan tasaddaqna. Subhanallah. Apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, Bu? Tasaddaqna, bersedekahlah. Subhanallah. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Karena saya melihat banyak di antara kalian wahai kaum wanita masuk dalam kategori penduduk neraka. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW tuh Bu, sekarang kita bisa mengimani, kita harus yakin bahwasanya surga dan nerakanya Allah itu sudah disiapkan, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda sama akidahnya orang-orang yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan. Ya, surga dan neraka itu nggak ada. Bahkan mereka mengatakan demikian. Tapi kita, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya surga dan nerakanya Allah itu telah Allah ciptakan. Ya, bahkan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, beliau sempat diperlihatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi orang-orang penghuni-penghuni, baik itu penghuni surga maupun penghuni neraka. Dan Rasulullah SAW ketika itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dahsyatnya para penghuni neraka. Dan Rasulullah melihat kebanyakan mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Wanita ini maksudnya umum ya Bu, bukan hanya muslimah tapi umum, seluruh wanita. Jadi yang dimaksud dengan wanita di sini adalah umum, bukan hanya kita atau bukan hanya wanita-wanita muslimah. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tasaddaqna. Wahai para wanita, karena aku lihat mayoritas penduduk neraka itu adalah kalian, kata Rasulullah SAW, maka tasaddaqna, kalian bersedekah. Nah, apa itu sedekah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, kalau Ibnul Mundir mengatakan sedekah itu adalah pemberian yang diniatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam An-Nawawi mengatakan sedekah itu lebih luas maknanya. Jadi bukan hanya pemberian. Kalau pemberian artinya seorang wanita yang hanya memiliki harta saja yang bisa sedekah. Ternyata ada banyak juga sedekah yang bisa kita lakukan selain kita memberikan harta. Contohnya apa? Senyum. Ya, catat Bu. Jadi ibu nggak usah pusing kalau misalnya, aduh saya tuh nggak punya uang, gimana ya sedekahnya? Bisa dengan senyum. Bisa juga dengan memberikan kalimat yang baik, kalimatut thayyibah. Kalimat yang baik, kalimat yang kita ucapkan dengan kalimat yang baik itu juga bisa termasuk sedekah. Bisa juga mencintai dan membenci seseorang itu karena Allah. Itu juga termasuk sedekah. Saya mencintai suami saya karena Allah. Saya mencintaimu wahai saudariku itu karena Allah. Itu juga semuanya dihitung dengan sedekah. Bisa juga dengan memberikan nasihat ya, atau memberikan wejangan-wejangan kepada saudari kita. Ini juga dihitung sedekah. Bisa juga dengan memaafkan orang lain. Subhanallah. Ini juga dihitung sebagai sedekah. Masya Allah. Bisa juga dengan mengajarkan anak-anak Al-Quran. Itu juga sedekah. Sedekah ilmu. Masya Allah.
memulai dan menjawab salam. Ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu jangan pelit ketika ketemu saudari kita, ya kita nggak apa-apa, kita ucapkan salam, assalamualaikum ibu, assalamualaikum mbak, gitu ya. Terus kalau ada yang mengucapkan salam ke kita, ya kita jawab waalaikumsalam. Kalau kita pengen pahalanya satu, waalaikumsalam. Kalau pahalanya lebih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, adem rasanya. Kalau sesama muslimah itu saling bertegur sapa, saling menyapa dengan salam, yang dengar salam jawab, Masya Allah, itu luar biasa. Baik, kemudian melayani suami kita, itu juga sedekah. 2 rakaat yang ibu lakukan dalam sholat duha itu juga dihitung sedekah. Ya Masya Allah, ini loh PR loh untuk kita nih kaum wanita. Kalau bisa 2 rakaat saja kita istiqomahkan, itu jauh lebih baik daripada kita sholat duhanya sepekan sekali. Karena kita butuh, yang namanya sedekah itu kita yang butuh. Bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Sholat duha itu bukan wajib, tapi kita yang butuh. Kalau kita tahu kita yang butuh, maka mestinya kita cari. Dan ternyata di 2 rakaatnya sholat duha itu ada sedekah, dihitung dengan sedekah. Subhanallah teman-teman, ini yang banyak kita lupakan. Kita bisa loh masak di dapur sejam, setengah jam tuh bisa. Tapi kalau untuk sholat duha 2 rakaat aja, kalau yang belum terbiasa rasanya berat gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau yang sudah terbiasa, insya Allah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, 10. Ya, berarti 10. Ya, saling mengunjungi karena Allah. Nah, ini juga penting nih. Jadi saling mengunjungi saudara kita dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sedekah juga mengunjungi orang sakit. Nah, ini saat-saat pandemi seperti ini, kita kalau mendoakan juga termasuk sih mengunjungi. Kalau bisa mengunjungi alhamdulillah, kalau tidak minimal mendoakan. Dan ini sudah terhitung dengan sedekah. Menutupi aib saudara kita, Masya Allah, itu juga termasuk dari sedekah, Masya Allah. Menjawab orang yang bersin dengan mengucapkan hamdalah. Jadi misalnya ada teman kita bersin, hacing itu, alhamdulillah, terus kita jawab yarhamukillah. Allah itu kalau laki-laki yang bersin. Jadi nggak semuanya yarhamukallah bu. Kalau laki-laki yang bersin kita jawabnya yarhamukallah. Kalau perempuan yang bersin jawabannya yarhamukillah. Jadi nggak yarhamukallah terus. Kalau perempuan yang bersin yarhamukillah. Kalau ibu lagi ini misalnya, jadi domirnya itu disesuaikan dengan siapa yang bersin. Kalau dia ya berarti yarhamuhullah kalau laki-laki. Kalau perempuan yarhamuhallah. Ya. Baik, selama ini kita taunya yarhamukallah gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi tahu ilmunya. Baik. Kemudian di antara termasuk sedekah juga memberikan tempat duduk ketika bermajlis ilmu. Masya Allah, melapangkan tempat duduk. Ini nih yang harus kita sering lakukan ya. Jadi kalau lihat ada kawan belum dapat tempat duduk, sini, di sini masih lega gitu ya. Sini masih ada tempat. Subhanallah, itu dihitung sebagai sedekah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kemudian di antaranya adalah berjalannya seseorang ke masjid. Untuk kaum laki-laki pastinya ya, ini adalah sebuah kewajiban sholat berjamaah di masjid. Setiap langkah yang mereka langkahkan itu dihitung sebagai sedekah. Perempuan kalau misalnya mau sholat di masjid boleh nggak? Boleh, tapi dia tidak dapat keutamaan karena keutamaannya adalah sholat di rumah. Boleh perempuan sholat di masjid, boleh ya. Sama nggak dengan laki-laki? Pahalanya sama ya, derap langkahnya dihitung dengan sedekah ya. Baik, kemudian di antara sedekah itu diantaranya adalah menunjukkan kebaikan untuk orang lain. Wah, Masya Allah, mandalla ala khair ya, Masya Allah. Ini luar biasa ya teman-teman. Hari ini nih kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain tuh bisa banget, gampang banget. Ibu-ibu punya HP, itu yang ada di depan ibu-ibu nih, HP ini bisa menjadi kebaikan ya, ladang pahala, atau sebaliknya bisa menjadi keburukan dengan dosa jariah. Maka perhatikan HP yang ada di depan kita itu, kita mau nge-share yang baik atau yang buruk. Kalau kita nge-share yang baik, menunjukkan kebaikan-kebaikan, walaupun kita itu bukan seorang ustazah, walaupun kita itu bukan seorang da'iyah, minimal ketika kita tahu ada ayat Al-Quran dan itu jelas ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hadis-hadis sahih yang kita tahu itu adalah hadis sahih, bukan hadis yang lemah, bukan hadis yang apalagi yang matruk, ingkar, yang mungkar, bukan, tapi itu hadis yang sahih, maka kita boleh share. Hati-hati juga dalam nge-share, pastikan berita itu valid, pastikan berita itu benar ya, bukan asal kita semangat nge-share, pengen dapat kebaikan apapun di-share ya, nanti takutnya jadi dosa jariah ya. Hati-hati ya teman-teman, tetap
dalam waspada, tapi juga kita lihat, oh iya berarti ini baik, kita share. Minimal file-file kajian kita share, itu kita dapat kebaikan dan terhitung sebagai sedekah. 17. Menanam pohon, itu juga sedekah. Masya Allah. Jadi saya apresiasi ya teman-teman, ketika ada petani, dia itu punya proyek akhirat. Apa proyeknya? Proyeknya tebar bibit tanaman. Wah, Masya Allah, keren banget. Ya kan? Kalau yang teman-teman nih ada dari fakultas pertanian, kan ada ilmu tuh. Boleh nggak kita pakai untuk akhirat? Oh, boleh banget. Gimana caranya? Bibit ya, terus nanti dibagi-bagikan. Bikin apa tuh namanya? Pembibitan unggul, terus dibagi-bagikan. Wah, itu termasuk dengan sedekah. Ya, Masya Allah, menanam pohon tuh dalam Islam itu sungguh Masya Allah termasuk dalam kategori sedekah atau dalam kategori jariyah. Ya, Masya Allah, sedekatun jariyah. Maka jangan pernah kita remehkan. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ya saking begitu perhatiannya Rasulullah SAW terhadap menanam pohon, kata Rasulullah SAW, kalau besok datang hari kiamat, hari ini kau bisa menanam pohon, tanam pohon itu. Subhanallah. Ini yang banyak dilalaikan oleh kita ya. Kita lihat bumi ini sudah tua renta, ya kan? Kita lihat Masya Allah sudah jarang pepohonan yang ditanam, semuanya bangunan. Maka bismillah kita niatkan menanam pohon agar kita bisa bersedekah. Subhanallah teman-teman. Teman-teman tuh menanam pohon ya, terus pohonnya itu besar-besar. Nah, pas kita sudah meninggal dunia, ada yang berteduh di bawah pohon yang kita tanam, kita dapat pahalanya loh. Masya Allah, keren banget kan? Jadi subhanallah, ternyata Islam itu benar-benar ramah terhadap lingkungan, benar-benar perhatian banget ke alam gitu loh. Menanam pohon aja dihitung sebagai sedekah. Masya Allah. Baik, 17 sudah ya. Alhamdulillah. Bu, 17 poin itu kalau diamalkan, kalau diaplikasikan, itu nggak cukup waktunya sehari. Maka kita prioritaskan. Coba lihat lagi dari 17 poin itu kira-kira mana yang bisa kita lakukan. Jangan sampai nggak dilakukan semua karena melihat kayaknya ini berat semua gitu ya. Kira-kira mana yang bisa kita lakukan, dicentang. Oh ya, saya bisa nih istiqomah nih, ini centang. Yuk 1 menit saya kasih waktu. Nanti kalau sudah sampai rumah beda urusan. Ya, dilihat setiap orang beda-beda. Jangan tengok kanan kiri. Ya, saya termasuk orang yang ini bisa menyenangkan hati suami misal. Ya monggo. Oh, saya termasuk orang yang insya Allah bisa istiqomah sholat duha. Ya monggo. Oh, saya termasuk orang yang kalau bicara itu baik, suka nasehatin, suka ngasih motivasi untuk orang lain. Ya monggo. Oh, saya tuh tipenya suka share. Ya monggo. Ya, dilihat. Yang sekiranya ibu-ibu bisa istiqomah atau bisa dilakukan. Yang penting bisa istiqomah, bisa dilaksanakan daripada enggak sama sekali. Ya, subhanallah, jangan pernah remehkan sebuah amal soleh, Bu. Saya tuh sering mengatakan ini. Demi Allah, jangan pernah remehkan sebuah amal soleh, walaupun mungkin di mata kita itu kecil, di mata kita itu sedikit. Jangan. Dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridho Allah, itu bisa mengantarkan kita ke surganya loh. Dan amalan besar yang mungkin dilihat oleh ibu-ibu, wah itu amalannya kok besar banget, membangun masjid dan lain sebagainya. Kalau misalnya niat kita bukan karena Allah, itu bisa menjadi haba'am mansuro, menjadi debu yang berterbangan, gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka balik lagi ke niat. Ya, balik lagi ke niat. Baik, sampun nggih, kita bisa menilai diri kita masing-masing. Baik. Kemudian di sini teman-teman, jadi sedekah itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, ya kan? Bisa juga kita memberikan, sebenarnya masih banyak, mushaf kepada para penghafal Al-Quran itu juga dihitung sebagai sedekah, Masya Allah ya. Nah, sedekah itu kenapa sih kita butuh sedekah? Karena ternyata sedekahnya wanita itu bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Sampai ya Bu, seminimal-minimal sedekah, kalau kita nggak punya harta, kita tuh bisa sedekah dengan setengah kurma. Kurma, kita punya 1 kurma, dibagi 2, setengah dimakan, setengah disedekahkan. Subhanallah. Itu artinya berarti kita semuanya bisa bersedekah. Masya Allah, Masya Allah. Dan kalau bisa nih Bu, yang namanya sedekah, kalau bisa itu dahulukan yang aqarib, dahulukan yang paling dekat kekerabatannya dengan kita. Kenapa? Karena sedekahnya kita kepada karib kerabat, kepada tante, kepada om, kepada bule, kepada pakle, kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada suami kita. Kalau suami misalnya perlu diberikan sedekah misalnya, atau kepada anak-anak kita, kepada siapapun yang dekat dengan kita, itu dihitungnya 2. Oleh Rasulullah SAW dihitungnya 2. Apa kata Rasulullah SAW? Bagi siapapun yang dia bersedekah kepada karib kerabat, dia mendapatkan pahala sedekah dan mendapatkan juga pahala silah, menyambungkan tali silaturahim. Jadi ini juga penting digarisbawahi, karena jangan sampai ya teman-teman, kita itu jadi orang yang loyal kepada orang lain, kepada teman kita,
Tapi kita nggak perhatian kepada ibu kita sendiri. Tapi kita nggak perhatian kepada bule kita sendiri yang membutuhkan. Itu yang seharusnya kita jadi bahan perhatian untuk kita. Berarti boleh nggak kita sedekah untuk orang lain? Boleh. Tapi tetap kita perhatikan saudara karib kerabat kita. Masya Allah. Jadi indah banget lah sebenarnya ajaran Islam itu. Baik, kalau misalnya karib kerabat kita sudah mampu semua, boleh nggak kita sedekah ke orang lain? Boleh. Nah, sedekah juga teman-teman, subhanallah ya. Dengan kita bersedekah, ini kita bisa dijauhkan selain dari neraka, juga dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Ya, Masya Allah. Karena sedekah itu termasuk dari obat. Kalau teman-teman pengen sehat terus, perbanyak sedekah. Allah yang kasih sehat kepada kita. Bukan niat kita sedekah dengan macam-macam ya, tapi itu janji Allah. Dan as-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah juga termasuk yang bisa menjauhkan kita dari bala, dari musibah. Jadi Bu, jimatnya orang Islam tuh nggak harus, misalnya mohon maaf sekali ya, nggak harus menyekutukan Allah, nggak harus neko-neko macem-macem ya, menghadirkan apalah misalnya ya, enggak, perbanyak aja sedekah, perbanyak sedekah, maka Allah akan datangkan rizki yang lebih banyak. Perbanyak sedekah, Allah jadikan soli dan soliha anak keturunannya. Perbanyak sedekah, Allah jadikan barakah dalam rizkinya. Perbanyak sedekah, Allah jadikan lapang di dalam dadanya. Perbanyak sedekah, Allah sehatkan jasmaninya. Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit. Allah jauhkan dari berbagai bala musibah. Ya subhanallah, dengan sedekah. Allahu Akbar. Maka catat baik-baik, sudahkah kita bersedekah? Ya, Masya Allah. Apalagi sedekah itu adalah bisa menjadi tameng untuk kita semua sebagai para muslimah dari masuknya ke dalam api neraka. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara masalah neraka, itu subhanallah tidak ada satupun dari kita, saya yakin, yang mau masuk neraka. Neraka itu luar biasa ngerinya. Bagaimana nggak ngeri? Batu yang dilemparkan ke lembah neraka sampai di pucuk neraka itu berapa tahun? Ada yang tahu nggak? 70 tahun baru sampai itu ke lembah. Dan di neraka itu nggak ada AC. Di neraka itu panasnya luar biasa. Dan di neraka itu nggak ada makanan lezat. Yang ada itu na'udzubillah nanah ya, darah, astagfirullah. Nggak ada satupun dari kita yang siap untuk menjadi penghuni neraka, nggak ada. Maka jangan pernah keluar dari lisan kita minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena zaman sekarang tuh ada orang-orang tuh menantang Allah, dan itu diperbuat oleh seorang wanita belum meninggal dunia, minta tuh kepada Allah. Kita nggak usah membahas siapanya yang berkata, yang penting kita bisa ambil ibrohnya. Minta kepada Allah sebelum meninggal dunia dimasukkan ke dalam neraka. Saya ingat ada sebuah cerita kisah nyata di Mesir. Jadi ada seorang wanita yang dia itu ketika itu naik bis, kemudian pakai baju-baju ketat, terus diberikan nasihat oleh seorang kakek di bis itu, diberikan nasihat, kamu wahai gadis, bertakwalah kepada Allah, sampai kakek itu mengatakan, ketahuilah bahwasanya, katanya kakek tersebut ke gadis itu, ketahuilah wahai anakku, apa yang kau pakai itu adalah ciri dari penghuni-penghuni neraka. Gadis itu menimpali bahasanya begini, nggak apa-apa, saya pengen ini booking tempat duduk di neraka, kata si gadis ini. La haula wala quwata illa billah. Kemudian katanya kakek itu lihat gadis itu jatuh dari bis yang ditumpanginya, terus kakek itu melihat anak itu meninggal dunia dalam keadaan gosong tubuhnya. Jadi subhanallah, jangan sampai terlintas dari lisan kita itu pengen jadi penduduk neraka, jangan. Karena Bu, yang namanya lisan ini adalah ucapan, apalagi doa yang kita panjatkan kepada Allah, dan kita nggak tahu kapan diijabahnya doa kita. Maka yang paling penting bagi kita, perbanyak doa minta surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah saya minta surga. Minta lagi, Allahumma inni as'alukal jannatil firdausil a'la, ya Allah saya minta surga firdaus tertinggi. Nah, kemudian di sini balik lagi. Nah, ini nih, wah ini nasihat semua isinya. Faqulna wa bima ya Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok para wanita itu banyak di neraka? Kata Rasulullah SAW, tukfirnal la'an. Wah, ini penting banget PR nih ibu-ibu. Karena para wanita itu banyak mencela, banyak menghina dengan lisannya. Dosa lisan lagi. Ya Masya Allah. Jadi al-la'an itu adalah laknat, menjauhkan dari rahmat Allah. Hati-hati ya Bu, nih lisan ya yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mengangkat derajat seseorang setinggi-tingginya di hadapan Allah ketika lisannya banyak beristighfar, ketika lisannya banyak bertasbih kepada Allah, ketika lisannya dijaga, tidaklah keluar dari ucapannya kecuali yang baik-baik saja, maka Allah angkat derajatnya setinggi mungkin. Dan bisa juga dengan lisan Allah rendahkan serendah-rendahnya hamba Allah, ya serendah-rendahnya manusia itu.
itu. Contohnya apa misalnya? Ya ini, dengan banyak mencela, ya dengan banyak melaknat, dikit-dikit dilaknat, dikit-dikit melaknat, dikit-dikit mencela. Ada nggak tipe-tipe wanita yang begitu, Bu? Ada. Contohnya misalnya seperti apa? Boleh saya tahu? Hujan turun, hujan dilaknat, ya dicela. Wah, hujan terus. Nah itu kan, hati-hati kan itu lisan, ya kan? Terus apa lagi misalnya? Ibu-ibu pernah nggak sih ketemu sama wanita yang dikit-dikit melaknat, dikit-dikit mencela? Misalnya apa? Nggak pernah ketemu wanita yang demikian. Bersyukurlah, alhamdulillah. Misalnya apa, Bu? Panas banget gitu. Gimana sih ini panas banget gitu ya? Tuh juga sama, melaknat panas. Padahal kan panas datangnya dari Allah. Orang yang dingin di sana di kutub barat tuh, dia pengen panas, ya kan? Subhanallah. Atau apalagi misalnya macet, ya macet. Keadaan macet itu dilaknat, dicela. Padahal macet kalau orang berpikirannya jernih, dia mengatakan begini, ya Allah, dengan macet ini saya banyak beristighfar. Dengan macet nggak sampai rumah, ternyata lisanku bisa membaca Al-Quran, bisa murojaah Al-Quran. Adem nggak hati nih? Adem. Daripada melaknat, daripada mencela. Ya hati-hati, apalagi nih sampai subhanallah ya, seorang ibu mencela anaknya, seorang ibu melaknat tetangganya, seorang ibu mencela kawannya, ya. Jadi lisan ini hati-hati. Kadang, Bu, kita itu kalau berdampingan dengan seorang wanita yang dia nggak menjaga lisannya, kita itu nyaman apa enggak? Sama sekali kan? Pernah gak sih ketemu sama wanita yang keluar dari mulutnya tuh kalau ngomong tuh ya nyelkit gitu loh? Pernah? Kalau ibu pernah ketemu sama wanita begini, ibu datangi rumahnya, bawa hadiah yang banyak, terus ibu bilang, wahai kawanku, aku mencintaimu karena Allah. Saya mengingatkanmu karena saya sayang kepadamu. Dengan kilek ngomong ya nyelkit gitu ya. Coba dipikir lagi, itu ndak apa-apa. Loh, kalau para ulama zaman dahulu diberikan nasihat kayak gitu tuh, Bu, ulamanya tuh bilang makasih. Justru yang membawa hadiah tuh bukan yang akan memberikan nasihat zaman dahulu. Justru yang memberikan hadiah tuh orang yang diberi nasihat. Para ulama itu menghargai nasihat itu lebih dari uang dan segalanya gitu ya. Zaman sekarang orang dinasihati, "Don jenengan ki yo," gitu misalnya ya. Subhanallah, nggak apa-apa. Dan itu termasuk sedekah. Boleh nggak kita bawa hadiah? Boleh. Boleh nggak kita mendatangi rumahnya? Boleh. Tapi tetap luruskan niat. Untuk apa saya mendatangi rumah dia? Karena saya sayang kepadanya. Saya tuh sayangi dia itu karena Allah. Saya tuh pengen lisannya dia itu kalau berbicara itu berbicara yang baik. Kalau nggak ada yang ngingetin wanita-wanita begini, Bu, dia terus nggak jalan tulisannya. Terus. Dan kita nih salahnya kita kaum wanita bukan yang memberikan solusi kepada wanita-wanita yang demikian, tapi kita justru malah gosipin, malah gibahin di belakang, dan itu dosa lagi. Coba sadar nggak sadar? Gitu kan? Kalau ada wanita yang begitu, kita apa yang dilakukan? Itu loh jeng PA Japri temennya, itu loh tadi ya begini tadi kok ya. Nah ini di belakang banyak nih yang langsung aduh iya bener juga ya. Jadi kita tuh malah jatuhnya ke dosa lagi. Ya subhanallah, nggak pernah selesai ya. Jadi solusinya begitu, datangi wanita itu kalaupun malu ya didatangi oleh banyak orang, kita aja sendirian datangi, luruskan niat, terus bilang, jeng mohon maaf sekali kalau lisan dirimu tuh kalau ngomong kok yo masya Allah ini nyelkit gitu ya. Nah bisa nggak daripada nyelkit seperti itu, mending nggak usah bicara deh, dilem dulu nih. Nanti kalau sudah bisa berbicara baik, berbicaralah yang baik. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini dikatakan watakfurnal ashira. PR lagi nih. Ya Allah, kalau datang ke teras Quran kok isinya nasihat kabeh gitu loh. Lalu ini bukan dari saya, Bu, dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Watakfurnal ashir. Ya Allah, para istri-istri yang waktu di dunianya itu al-ashir itu adalah pemberian dari suami. Ya, nafkah dari suami. Maka banyak para istri ketika di dunia mereka tidak mau mensyukuri, tidak tahu berterima kasih atas kebaikan suaminya kepadanya. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira Bu, saya tanya, orang zaman sekarang itu banyak atau sedikit para wanita, para istri yang gak tahu terima kasih sama suami? Banyak, ya banyak. Tadi pagi saya sudah mengatakan ya, sampai-sampai Rasulullah tuh mensifati begini loh kepada para sahabat. Wahai para sahabat, engkau akan menemukan para wanita yang kalau dia lihat kekurangan darimu, kata Rasulullah SAW, maka dia langsung menyebutkan, si wanita ini menyebutkan kepada suaminya yang telah berbuat baik sekian tahun. Suatu hari suaminya melakukan kelalaian, melakukan kesalahan, maka si wanita ini, istrinya, mengatakan begini kepada suaminya, ya jenengan ini gak pernah berbuat baik kepada diriku dan anak-anakku. Subhanallah. Kata-kata itu, Bu, yang akan memasukkan para istri ke dalam neraka. Jaga lisan, jaga lisan. Kita pikir lagi, kalau mau ngomong begitu kita pikir lagi, kita sudah berapa lama berumah tangga dengan suami saya?
Saya sudah berapa lama merasakan kebaikan suami saya. Kalau mau ke pengajian diantar, anak-anak sekolah yo diantar, saya dulu mau ke pasar yo diantar, ya itu kan kebaikan, Masya Allah. Suami saya bekerja di luar, berapapun yang dibawa pulang itu adalah sebuah kebaikan. Alhamdulillah saya masih laku, ya kan? Dan itu kebaikan. Alhamdulillah suami saya menikahi saya, itu kebaikan. Karena sekarang itu Bu, Masya Allah, saya banyak menemukan laki-laki itu lebih sedikit daripada jumlah perempuan, dan perempuan tuh jumlahnya banyak. Saya tuh sekarang sama suami banyak nih yang ngantri. Akhwat-akhwat tuh, Ustazah tolong dong carikan jodoh, Ustazah carikan jodoh. Wah, Masya Allah banyak banget. Tapi masalahnya jumlah laki-laki solihnya ini loh yang sedikit. Jadi kalau kita sudah dinikahi oleh suami kita, harusnya kita bersyukur, Alhamdulillah. Dan jangan sekali-kali mengatakan, wahai suamiku, kalau ada masalah keluarga ya, masalah rumah tangga, jangan sampai sekali-kali kita mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku dan kepada anak-anak. Subhanallah. Lisan Bu, kata-kata itu diucapkan hanya semenit, tapi dampaknya, efeknya Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita benar-benar minta kepada Allah agar kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa qanaah, menerima suami kita baik kelebihan maupun kekurangannya. Jadi Mbak kalau mau calon suami, yang dilihat bukan yang kelebihannya aja, tetap nanti sepahit-pahitnya. Nah itu harus ada tuh, sepahit-pahitnya. Kalau calon suaminya begini, kita harus bisa menerima. Dan kita bagi para istri, hendaklah menerima kekurangan dan kelebihan suami kita. Suami kita pun demikian, menerima dengan setulus hati kelebihan dan kekurangan kita. Maka betul suami kita itu adalah cermin bagi kita. Ya, suami kita itu cermin bagi kita. Masya Allah. Coba ibu-ibu, kalau kita pikir-pikir ya, selama ini nih, suami kita mau nggak nerima cerewetnya kita? Mau nggak? Mau kan? Bahkan kalau kita diem sakit gigi, suami kita mesti bilang gini, Bu, kok dari pagi diem aja Bu, tumben gitu nggak? Artinya kan suami kita rindu tuh suara kita, dan suami kita nerima. Kalau subhanallah kadang sampai cerewetnya kita tuh memekakan telinga beliau, tapi beliau terima dengan senang hati, dengan tulus, Masya Allah. Masa kita nggak mau terima kekurangan suami kita? Jadi PR Bu, PR. Pulang nanti katakan kepada suami kita, jazakallahu khaira. Tulis Bu, praktekkan. Nah kan ilmu itu praktek. Lah gimana kalau nggak ada suaminya? Minta sama Allah, ya Allah berikanlah suami yang solih. Jadi tulis yang pada punya suami. Saya juga mau nulis. Mana pulpen saya? Saya tuh kalau ngomong terima kasih, saya mau ini aja berpisah ya. Tadi diantar naik mobil tuh, jazakillah khair Mbak. Terus saya tuh izin ke suami, makasih ya, jazakallah khair, suamiku sudah antar saya ke pengajian tadi Bu, sudah saya praktekkan. Ya bilang lagi enggak apa-apa, jazakallahu khairah. Jadi Bu, kita terima kasih sama suami kita. Bilang jazakallah tuh bukan di tanggal muda aja, bukan kalau pas kita dapat uang belanja, enggak. Kita nggak punya uang pun, suami kita berbuat baik, kita katakan jazakallahu khair, terima kasih wahai suamiku yang telah berbuat banyak kebaikan kepadaku dan kepada anak-anak kita. Baik, kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lil lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Kata Rasulullah SAW, dan aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang mampu menghilangkan akal seorang laki-laki yang kuat selain kalian. Subhanallah, fitnah wanita. Kata Rasulullah SAW, laki-laki itu kuat, tapi dia itu bisa lemah di hadapan kaum wanita. Pernah nggak Bu lihat laki-laki dia tuh terperdaya dengan kaum wanita? Pernah nggak? Saya tuh pernah dapat curhatan seorang ibu, seorang istri, di mana dia cerita ke saya kalau naudzubillah ya, suaminya tuh selingkuh dengan teman kerja kantornya. Dan itu tuh kata istrinya, saya tuh sampai nggak ngira loh Ustazah, suami saya tuh sudah istilahnya ya sudah belajar agama, tapi itu dia tuh tertarik dengan teman kantornya. Padahal ya teman kantornya tuh ya wanita belum pakai kerudung begitu. Itu saking dahsyatnya fitnah wanita. Bayangin, sampai akhirnya bisa menjadikan laki-laki yang kuat menjadi lemah di hadapan wanita itu. Ya Masya Allah. Jadi kita itu Bu, kata Rasulullah SAW, tidak ada fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki sepeninggalku, kata Rasulullah SAW, kecuali wanita. Gimana caranya? Kalau itu adalah pemberitahuan dari Rasulullah SAW bahwa kita itu adalah fitnah terbesar kaum laki-laki, bagaimana caranya agar kita tidak
menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Semakin parah. Jaga diri kita baik-baik di hadapan kaum laki-laki. Jangan sampai kita masuk dalam keluarga orang lain. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Karena banyak kan sekarang apa judulnya tuh, wanita-wanita perebut laki orang, kan ada kan? Subhanallah. Maka kita jauhkan sejauh-jauhnya dari sifat demikian. Ada nggak kalau pelakor kan perempuan, ada nggak laki-laki yang merebut bini orang? Nggak ada ya. Berarti banyaknya pelakor ya. Nah itu juga hati-hati. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah SAW, wanita itu diciptakan kurang akalnya. Maka para sahabat bertanya ya, di sini dikatakan wa ma nuqsan dinina wa aqlina ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurangnya akal kami? Apa yang dimaksud dengan kurangnya agama kami? Kemudian Rasulullah menjelaskan, ini yang perlu digarisbawahi. Alaysa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian seorang al-mar'ah, syahadah itu persaksian. Persaksian tuh begini Bu, kalau misalnya ada di depan hukum atau qadhi, ada sebuah masalah. Biasanya kan didatangkan saksi tuh, ya kan? Kalau laki-laki itu cukup didatangkan satu saja. Tapi kalau perempuan itu didatangkan 2 orang. Artinya perempuan itu setengahnya laki-laki. Kata Rasulullah SAW, alaysa syahadatul mar'ah? Bukankah persaksiannya al-mar'ah, seorang wanita, misla nisfu syahadatir rajul, seperti setengah dari persaksiannya laki-laki. Jadi satu wanita berbanding dengan setengahnya laki-laki. Artinya satu laki-laki sama dengan 2 wanita. Begitu kan? Coba ini lagi dibayangin lagi. Kan kata Rasulullah SAW, persaksiannya wanita itu setengah dari laki-laki. Berarti satunya laki-laki itu 2-nya perempuan. Masya Allah. Jadi hukum syariat itu begitu. Kalau persaksiannya dari laki-laki cukup 1 saja. Tapi kalau persaksian itu datang dari kaum wanita maka harus 2. Nah ini menunjukkan bahwasanya akalnya wanita itu kurang. Dan memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kurang akal. Ya, kita harus menerima ini takdir. Di masa ya kita kurang akal gitu ya. Ini Allah yang kasih. Memang laki-laki itu lebih sempurna akalnya daripada wanita. Dan akal juga sama dengan iman, kadang bertambah, kadang berkurang. Subhanallah. Maka dari itu Bu, kita tahu nih akal kita kurang, jangan sampai kita itu kalau kita diberikan nasihat oleh suami kita terutama, jangan sampai kita ngeyel. Selagi nasihat suami kita itu baik, tidak bertentangan dengan syariat, kita manut dan di situ banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Saya tuh kadang begini loh, kalau misalnya ada apa-apa ya Allah, mungkin kalau kita para wanita tidak sejernih akal kita dengan kaum laki-laki. Kita itu kadang berpikirnya pendek, ya enggak? Ibu-ibu pernah ngalamin enggak? Wanita itu kadang pikirannya pendek kan? Tapi kalau laki-laki itu berpikirnya jauh ke depan. Ibu, misalnya kita curhat begini-begini ke suami kita. Terus suami kita bilang, Bu, kayaknya kalau begini-begini mendapat yang baik. Nah, kalau bapak melihat ibu kalau ngelakuin begini, nanti ke depannya begini. Tapi kalau ibu begini, nanti ke depannya begini. Suka nggak kita diberikan nasihat itu oleh suami kita? Suka kan? Kenapa? Karena suami kita itu subhanallah memang diberikan kelebihan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kejernihan dalam memandang sebuah masalah. Kalau kita Bu, diberikan Allah kelebihan dalam segi perasaan, dalam segi rasa. Makanya anak-anak itu lebih nyaman dengan ibunya karena dikit-dikit yang dipakai rasa. Ya, Masya Allah. Kasihan, baperan, coba deh, baperan banyak di kaum laki-laki, kaum wanita. Kenapa kok baperan banyak di kaum wanita? Yang dipakai rasa, ya kan? Beda sama laki-laki. Ya, baik. Kemudian di sini kata Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan kekurangan agama kita? Kata Rasulullah SAW, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah perempuan tuh kalau dia haid, dia tidak saum dan tidak salat? Kita kalau haid, saum atau salat enggak? Enggak. Maka ini yang dimaksud dengan nuqsan dinha. Maka ini yang dimaksud dengan kurangnya agama kita. Yang namanya perempuan kalau datang tamu atau haid atau menstruasi kita nggak sholat. Di bulan Ramadan datang haid kita nggak saum, tapi kita harus mengqadhanya. Dan itu termasuk dari kekurangan agama perempuan. Masya Allah. Kalau laki-laki sholatnya jalan terus ya Bu, nggak ada liburnya. Kalau kita kan ada liburnya. Masya Allah. Jadi mutiara hikmah yang bisa kita ambil, ini terakhir ya pelajaran kita, apa yang bisa kita ambil yang pertama? Fawaid hadis atau mutiara hikmah yang bisa kita ambil yang pertama, anjuran untuk banyak bersedekah bagi kita kaum wanita. Yang kedua, sedekah itu cakupannya luas. Tadi sudah kita jelaskan ya, anjuran untuk banyak bersedekah bagi kaum wanita yang pertama. Yang kedua, sedekah itu cakupannya luas. Sampun. Yang ketiga, harus pandai-pandai bersyukur atas atau harus pandai-pandai tahu diri dengan suami kita. Harus pandai-pandai bersyukur ya. Bersyukur itu maksudnya mengucapkan terima kasih kepada suami kita. Harus pandai-pandai bersyukur atas pemberian suami.
Tidak diperbolehkan untuk banyak mengucapkan laknat. Tidak diperbolehkan untuk banyak mengucapkan laknat dan celaan. Atau tidak diperbolehkan untuk banyak melaknat dan banyak mencela. Yang keempat, perhatian yang sangat besar dari Rasulullah SAW kepada kaum wanita. Ya Masya Allah. Jadi Rasulullah benar-benar perhatian banget kepada kaum wanita. Perhatian yang sangat besar dari Rasulullah SAW terhadap kaum wanita. Yang keenam, wanita secara umum memiliki kekurangan dalam hal akal. Yang ketujuh, meskipun wanita akalnya kurang, tapi banyak laki-laki yang terperdaya oleh wanita. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan haid bagi kaum wanita, dan itu adalah fitrah wanita. Jadi itu adalah fitrah wanita. Jangan sampai menolak, kenapa kok wanita haid? Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah. Nomor 9, disunahkan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan terbuka. Nah, ini bisa diambil dari Mutiara Hikmah. Alhamdulillah.